Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-hadi wal-ishruna al-iqbalu ala syaikhi wal-insatu ilaihi. Yaitu adab yang ke-21 dari adab seorang penuntut ilmu kepada atau di dalam dars, di dalam pelajaran, itu adalah menghadap kepada syekh dan fokus mendengarkan kepada syekh. Ya, menghadapkan badan kepada syekh dan fokus mendengarkan apa yang diucapkan oleh syekh. Qauluhu, kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengutip ucapan dari Syekh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Yaitu apa? Bal yuqbilu 'alal ustadzi munsitan ilaihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu itu menghadapkan diri kepada ustadz dalam keadaan fokus mendengarkan kepada ustadz tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan li'alla yahujahu ila i'adatil kalami. Ya, mengapa seorang penuntut ilmu harus fokus mendengarkan apa yang diucapkan oleh ustadz? Supaya ustadz itu tidak perlu mengulang penjelasannya. Ya, karena kalau tidak fokus mendengarkan, ya terkadang murid bertanya, mohon maaf ustadz, tolong dijelaskan lagi. Ya, itu karena apa? Lebih karena tidak fokus mendengarkan. Ya. Padahal apa? Li'annal i'adata thaqilatun 'alan nufusi. Karena yang namanya diminta mengulang penjelasan, itu perkara yang sangat berat bagi hati. Bayangkan seorang ustadz sedang menjelaskan dengan semangat. Kemudian karena muridnya tidak mendengarkan, diminta mengulangi, nah itu berat bagi hati. Yang berarti muridnya tidak fokus, tidak memperhatikan. Kira-kira seperti itu. Kemudian wali annal iqbala 'alal ustadzi tahayyu'un li sama'i kalamihi. Dan juga karena menghadapkan diri kepada ustadz itu bentuk menyiapkan diri, ya bentuk persiapan untuk mendengarkan ucapan dari ustadznya. Karena kalau kita menghadapnya ya tidak menghadap ustadz agak ya melenceng atau bahkan menyampingi atau membelakangi, itu tidak menunjukkan kesiapan untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh ustadz. Kemudian wa sulukul adabi ma'ahu fil istima'i. Dan menghadap kepada ustadz itu juga ya bentuk beradab, ya bentuk melakukan adab dalam menyimak apa yang dijelaskan oleh ustadz. Kemudian beliau melanjutkan wali anna dzalika idda'a lil fahmi, dan juga menghadap kepada ustadz itu juga ya disandarkan atau lebih dekat untuk memahami apa yang dijelaskan oleh ustadz, atau lebih memudahkan kita untuk memahami apa yang dijelaskan oleh ustadz. Wa akhdhara lil qalbi, dan menghadap kepada ustadz itu juga ya lebih memudahkan kita, lebih membawa pemahaman tersebut kepada atau ke dalam hati. Qala ba'dul hukama'i, ya, sebagian dari para ahli hikmah itu mengatakan idza jalastal alima, ya, jika engkau duduk bersama dengan seorang ulama, fakun ala antasma'a ahrasa minka ala antaqula. Ya. Maka berusahalah, ya, berusaha dengan keraslah supaya engkau itu lebih ingin mendengar ya daripada lebih ingin berkata. Mudahnya apa? Mudahnya fokuslah untuk mendengarkan, bukan untuk berbicara. Jika engkau duduk bersama atau berhadapan dengan seorang ulama. Ya, kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadluhu. Ya, dapat dilihat di kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadluhu. Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata khamsin wa ishrina wa arba'i mi'atin, halaman 425.
Kita kembali ke atas. Kemudian atharun tibahi thalabati wa khirsihim ala nasyati syaikhi fi darsihi. Nah, ini penting ya. Ini dari sisi pengajar. Yaitu apa? Pengaruh dari penuntut ilmu yang memperhatikan syekhnya dan penuntut ilmu yang berusaha keras untuk memperhatikan atau mengikuti pelajaran. Pengaruhnya terhadap apa? Ala nasyati syaikhi fi darsihi. Pengaruhnya terhadap semangat syekh dalam memberikan pelajaran. Yang mudahnya, jika seorang murid itu fokus dan memperhatikan syekhnya, nanti syekh itu akan semakin semangat dalam mengajar. Karena mengetahui bahwa muridnya ternyata fokus mendengarkan penjelasannya. Kemudian beliau melanjutkan wa'lam anna qurbat thalabati minasyaikhi, dan ketahuilah bahwa kedekatan murid terhadap syekh, kemudian wa syiddatan tibahihim wa syiddata intibahihim, syiddatan tibahihim. Dan ketahuilah bahwa ya jika para penuntut ilmu itu sangat memperhatikan syekhnya, wa dhuhura khirsihim 'ala listifadati, dan juga ketahuilah bahwa jika para penuntut ilmu itu menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan faedah, wa sururahum bidarsi, dan ketahuilah bahwa jika para penuntut ilmu itu menunjukkan ya gembira dan menikmati pelajaran, lahu atharun kabirun 'ala nasyatis syaikhi. Ya, ketahuilah bahwa itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap semangat dari syekh, semangat dari pengajar. Jadi murid yang fokus dan semangat itu akan meningkatkan meningkatkan motivasi dari pengajar. Kemudian wa badli ma 'indahu minal ilmi, dan juga jika murid itu fokus dan memperhatikan, itu memiliki pengaruh yang besar terhadap ya keinginan syekh untuk menyampaikan ilmu yang dimiliki. Jika muridnya itu semangat, ya, maka syekh juga akan semangat untuk mengajarkan seluruh ilmu yang beliau miliki. Wa 'ala thalibi an yahdhara an yakuna wasilatan liqata'i ilmi syaikhihi. Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk waspada. Jangan sampai dia itu menjadi sarana pemutus ilmu syekhnya. Ya, dengan bagaimana? Bil kasli, ya, dengan malas, wal futuri, ya, dengan lesu, awilil tifati, atau berpaling dari syekhnya, awilit tikai, atau bersandar di dinding, awin sirafid dhihni wa futurihi, atau juga ya memalingkan pikiran ya dan juga lesu pikirannya. Maka jika seorang murid itu malas, kemudian lesu, berpaling, bersandar dan lain sebagainya, itu bisa menjadi sarana pemutus ilmu syekhnya. Mengapa? Kalau seorang pengajar melihat muridnya malas-malasan, bisa jadi dia malas juga untuk meneruskan pelajarannya. Ya, untuk apa saya meneruskan pelajaran kalau murid-murid sama sekali tidak memperhatikan, ya justru bersandar, berpaling, ya dan lesu dan lain sebagainya. Maka itu bisa menjadi sarana pemutus ilmu dari syekhnya. Qala al-Khatibul Baghdadi, ya telah berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, haqqul faidati alla tusaqa illa ila mubtaghiha. Hak dari faedah atau hak dari ilmu itu hendaknya tidak disampaikan kepada siapapun kecuali memang kepada orang-orang yang mencarinya atau menginginkannya. Ya, jadi mudahnya ilmu itu berhak diberikan hanya kepada orang-orang yang menginginkannya dan mencarinya. Artinya semangat dalam menuntut ilmu. Wala tu'radu illa 'alar raghibi fiha. Dan yang namanya ilmu tidaklah ditawarkan kecuali kepada orang yang betul-betul mencintai ilmu.
Ya, artinya ilmu hanya diberikan, ditawarkan kepada orang yang mencintai ilmu. Fa'idha ro'al muhaddithu ba'dol futuri minal mustami'i, maka jika seorang muhaddits, ya, seorang yang membacakan hadis atau seorang guru, itu melihat, ya, sebagian kelesuan dari para pendengarnya atau dari para muridnya. Ya, di tengah mengajar, kemudian melihat muridnya itu lesu, walaupun hanya sebagian saja. Fal yaskut, maka hendaknya dia diam, ya, berhenti dari mengajar atau menyampaikan hadis. Mengapa? Fa inna ba'dal udaba'i qala, karena sebagian dari ahli adab itu mengatakan nasyatul qaili ala qadri fahmil mustami'i. Semangat dari orang yang mengucapkan atau semangat dari seorang ustadz pengajar itu bergantung pada pemahaman dari orang yang mendengar. Ya, jadi semakin paham pendengar, semakin fokus pendengar itu mendengarkan, maka semakin semangat pengajar. Kira-kira seperti itu. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Jami'u, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama, Safhata thalathin wa thalathina wa thalathimi'atin, halaman 333. Kita kembali ke atas. Kemudian, thumma saqa bisanadihi. Ya, kemudian beliau di sini siapa? Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala menyebutkan atau membawakan dengan sanadnya an Zaid bin Wahbin, dari Zaid bin Wahab. Qala, beliau berkata, Qala Abdullahi, ya, berkata Abdullah. Yang dimaksud Abdullah di sini siapa? Yakni Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, apa yang beliau katakan? Hattithil qauma ma ramaquka bi absarihim. Ya, sampaikanlah hadis atau ajarkanlah kepada suatu kaum selama mereka memperhatikanmu dengan pandangannya. Ya, betul-betul memperhatikanmu. Fa idza ra'aita minhum fatratan, apabila engkau yang melihat dari mereka itu fatrah, ya, lengah, tidak fokus, fanzi', ya, maka berhentilah dari menyampaikan hadis, berhentilah dari mengajar, kemudian pergilah. Artinya kalau pendengar fokus, ya silakan ajarkan ilmumu. Tetapi kalau mereka sudah tidak fokus, lengah, maka berhenti dan pergilah. Wa an Abil Ahwasi, ya, dan dari Abul Ahwas, an Abdillahi radhiyallahu anhu qala, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Haddithil qauma ma aqbalat 'alaika qulubuhum. Ya, haddithil qauma ma aqbalat 'alaika qulubuhum. Sampaikanlah hadis kepada suatu kaum selama hati-hati mereka itu menghadap kepadamu. Artinya fokus memperhatikanmu. Fa'idan sarafat qulubuhum, apabila hati mereka itu berpaling, artinya tidak lagi fokus, fala tuhaddithhum, maka jangan lagi sampaikan hadis kepada mereka, jangan lagi mengajari mereka. Qilalahu, ya, dikatakan kepadanya, ma alamatu dzalika, ya, apa tanda hal tersebut? Apa tanda bahwa para pendengar itu fokus kepada kita, memperhatikan kita? Apa tandanya? Qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, idza hattaquka bi absarihim, ya, jika mereka itu memandangmu dengan, ya, sebenar-benar pandangan, fokus, itu berarti tanda bahwa mereka itu hatinya menghadap kepada kita. Ya, jika mereka itu memandang kita dengan tatapan yang penuh minat, itu berarti mereka fokus memperhatikan penjelasan kita. Ya. Fa idza tatha'abu, akan tetapi kalau mereka menguap, wattaka'a ba'duhum 'ala ba'din, dan mereka saling bersandar satu sama lain,
faqadin sarafat qulubuhum. Maka itu tanda-tanda hati mereka itu sudah berpaling, tidak lagi fokus. Ya, kalau sudah ada yang menguap, saling bersandar, itu berarti sudah tidak fokus. Fala tuhaddithhum, maka jangan lagi sampaikan hadis kepada mereka. Ya, mereka sudah tidak fokus. Untuk apa? Kita lihat catatan kaki Al-Masdarus Sabiqu, ya, referensi sebelumnya berarti Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Kemudian Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama safhata 30 wa 300 halaman 330. Wanzur, dan ini juga dapat dilihat di Khilyata Thalibil Ilmi. Khilyah Thalibul Ilm buah karya Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Safhata 27 halaman 27. Kita kembali ke atas. Wa taqaddama qaulul mubarradi, ya, dan telah berlalu ucapan dari al-mubarrad. Ada juga yang menyebutkannya al-mubarrid. Al-istima'u bil aini, yang namanya menyimak itu dengan mata. Ya, kita bisa melihat tanda seorang menyimak itu dari matanya. Fa idza ra'aita 'aina man tuhaddithuhu nadhiratan ilaika, apabila engkau mendapati mata orang yang engkau ajak bicara atau mata lawan bicaramu, mata muridmu, mata orang yang engkau sampaikan hadis kepadanya itu memandangmu, fa'lam annahu yuhsinul istima'a, maka ketahuilah bahwa dia itu yang menyimak dengan baik. Jadi seorang yang menyimak itu dapat dilihat dari matanya. Ya, ini dapat dilihat di Bahjatul Majalisi, ya, buah karya Ibnu Abdil Barr, Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama safhata 40 halaman 44. Kemudian kita kembali ke atas, wa'an Abi Khaldata, ya, dan dari Abu Khaldah qala, beliau mengatakan sami'tu Abul Aliyati yaqulu, ya, saya telah mendengar Abul Aliyah beliau mengatakan hadditsil qauma ma hamilu, ya, sampaikanlah hadis atau ajarkanlah suatu kaum selama dia itu hamil, ya, maksudnya ya membawa atau apa. Qala, kemudian qultu ma hamilu, ya, kemudian Abu Khaldah berkata kepada Abul Aliyah, maksudnya ma hamilu itu apa? Qala, kemudian Abul Aliyah, yaitu beliau mengatakan ma nasyitu, selama mereka masih semangat. Ya, jadi sampaikanlah hadis kepada suatu kaum atau ajarkanlah ilmu kepada suatu kaum selama dia masih semangat, selama mereka masih semangat. Dapat dilihat di Al-Jami'u lil Khatibi, ya, Al-Jami' buah karya Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama safhata 31 wa 300 halaman 331. Kemudian adab yang ke-22 ats-tsani wal 'ishruna, ya, adab ke-22 dari seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Ini adab yang terakhir. Alla yasbiqa syaikhahu ila syarhi mas'alatin au jawabi su'alin. Hendaknya seorang penuntut ilmu tidak mendahului gurunya dalam menjelaskan suatu permasalahan atau menjawab pertanyaan. Karena terkadang ada penuntut ilmu yang seperti itu. Ada penuntut ilmu lain yang bertanya suatu permasalahan atau bertanya, ya. Itu kemudian mendahului gurunya dalam menjelaskan. Ya, maka itu bukan adab yang baik. Qauluhu, ya, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, wala yasbiqu ila syarhi mas'alatin au jawabi su'alin. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu tidak mendahului, ya, tidak mendahului gurunya dalam menjelaskan suatu permasalahan atau menjawab suatu pertanyaan. Illa an yu'lama ridahu, kecuali memang sudah diketahui ridho dari syekh atau pengajar tersebut.
Maksudnya, wa min adabil muta'allimi ma'a syaikhihi, dan di antara adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya, alla yasbiqa syaikhahu ila syarhi mas'alatin. Hendaknya seorang penuntut ilmu tidak mendahului gurunya dalam menjelaskan suatu permasalahan. Au jawabi su'alin minhu, atau menjawab pertanyaan dari gurunya, pertanyaan kepada gurunya tersebut. Au min ghairihi, atau dari yang selainnya. Ya. Kemudian bal yantadhiru hatta yatakallama syaikhuhu. Hendaknya seorang penuntut ilmu kalau syekhnya ditanya suatu pertanyaan atau diminta menjelaskan suatu permasalahan, adabnya itu menunggu. Menunggu sampai gurunya atau syekhnya itu berbicara atau menjelaskan. Ngapa? Li'annal asla annal muta'allima tabi'un lil mu'allimi. Karena hukum asalnya yang namanya murid itu mengikuti gurunya. Ya, yaqfu atharahu. Yaqfu atharahu. Dan hukum asalnya seorang murid itu mengikuti jejak gurunya. Berarti di belakang, wala yataqaddamu alaihi, jangan sampai seorang murid itu mendahului gurunya, ya, lebih depan daripada gurunya. Ya, kafalil ma'mumi ma'a imamihi, ya, sebagaimana keadaan seorang makmum terhadap imamnya. Namanya makmum itu selalu di belakang dan selalu mengikuti gerakan imam, tidak mungkin di depan dan mendahului imam. Illa in ulima ridho syaikhihi bidzalika. Ya, kecuali memang sudah diketahui ridho atau izin dari syekhnya untuk hal tersebut, untuk menjawab pertanyaan atau menjelaskan suatu permasalahan. Bi an arada alaihi syaikhu dzalika ibtidaan wal tamasahu minhu. Ya, apa tanda dari ridhonya? Bahwa syekhnya itu menawarkan, ya, hal tersebut kepada muridnya untuk memulai menjelaskan dan juga memintanya untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan. Fala ba'sa, kalau memang sudah diizinkan atau diminta, ya maka itu tidak mengapa. Qauluhu, ya, kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala mengatakan fayustadallu ala fadilatil muta'allimi. Kalau memang murid itu diizinkan untuk menjawab pertanyaan, ya, atau menjelaskan permasalahan, itu menunjukkan akan keutamaan dari muridnya tersebut. Ya. Kita lihat catatan kaki hakadha fil matbu'i. Ini yang tertulis di Risalah Adabud Darisi wal Mudarrisi. Walladzi fil asli, adapun yang di asalnya yaitu Al-Majmu', buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, itu li yustadalla bihi. Ya, bukan fa yustadallu bihi. Bukan fa yustadallu ala fadilatil muta'allimi, tapi li yustadalla bihi ala fadilatil muta'allimi. Wahiyya awdahu, dan lafadz yang ada di Al-Majmu' buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu lebih jelas. Kita kembali ke atas. Hadza fihi ma'na ta'lili lima qablahu. Ya, di dalam penggalan ini itu terdapat alasan atau pertimbangan dari apa yang dijelaskan sebelumnya. Ya. Wa huwa anna syaikha qad yu'thiru thaliba bil jawabi masalan. Ya, bahwa yang namanya syekh, guru, itu terkadang mendahulukan muridnya atau meminta muridnya untuk menjawab suatu pertanyaan. Ya, misalnya seperti itu. Karena terkadang ada guru yang meminta muridnya untuk menjawab pertanyaan murid yang lain. Ada yang seperti itu. Fayustadallu bidzalika ala fadilati tilmidhihi. Maka kalau sampai ada seorang murid yang diminta untuk menjawab pertanyaan dari murid yang lain, itu menunjukkan, ya, keutamaan dari murid yang diminta menjawab tersebut. Ya, berarti diakui keilmuannya, ya, dan juga diakui
Ya, pemahamannya yang baik. Wa yakunu min babit tasyji'i lahu. Ya, maka kalau seorang guru meminta murid yang menjelaskan, itu bentuk dari memotivasi dan mendorong muridnya tersebut. Fa inna minal muallimina man yuhibbu tasyji'a tullabihi. Karena memang ada ya di antara para pengajar, para ustadz yang suka ya fa inna minal muallimina man yuhibbu tasyji'a tullabihi. Karena di antara para pengajar itu memang ada yang suka memotivasi murid-muridnya. Wa raf'a ma'nawiyatihim, dan juga ada di antara pengajar yang suka mengangkat moral dari murid-muridnya. Wa qad kana ba'du masyayikhina jazahullahu khairan, dan sungguh dahulu sebagian dari guru-guru kami, ya guru dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, jazahullahu khairan, ya semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Fil ma'hadil ilmi, ya pengajar kami di ma'had ilmi dulu, yatlubu ahyanan min ba'di thalabatil barizina tahdhirat darsil ladzi waqafa indahul mudarrisu. Ya. Terkadang guru kami dulu itu meminta, ya terkadang meminta sebagian murid-muridnya yang ahli tentu saja, yang cemerlang, untuk mempersiapkan pelajaran di mana pengajar itu berhenti mengajar sampai titik itu. Ya, misalnya berhenti di bab 2. Nah, kemudian diminta mempersiapkan untuk bab 3 misalnya. Ya, atau subbab berikutnya. Mengapa li ajli an yulqiyahu thalibu ala zumalaihi fil fasli? Ya supaya apa? Misalnya tadi Syekh berhenti di bab kedua. Kemudian bab 3 itu diminta salah seorang muridnya untuk mempersiapkan. Tujuannya untuk apa mempersiapkan pelajaran bab ketiga tadi? Supaya penuntut ilmu tadi yang diminta mempersiapkan bab 3 tadi dapat membacakannya di hadapan teman-temannya di kelas. Berarti apa? Tadi berhenti di bab kedua, ustadznya. Kemudian bab ketiga yang menjelaskan adalah seorang murid kepada murid-murid yang lain. Ya. Jadi terkadang ada guru yang seperti itu untuk memotivasi muridnya. Wa yatimmu dzalika bi huduril mudarrisi nafsihi. Nah, ini penting. Dan itu akan menjadi semakin sempurna jika pada saat muridnya itu membacakan kepada teman-temannya, itu gurunya tetap di situ. Ya, tidak kemudian keluar dari kelas. Ya, saya stop sampai di sini, nanti yang mengajar fulan, kemudian keluar. Sebaiknya tidak seperti itu. Ya, mengapa bikulli hudu'in wahtiramin? Ya, supaya kondisi kelas itu tetap hening ya dan penuh pemuliaan dan kondusif. Karena kalau murid mengajar ke murid yang lain, gurunya pergi, ya biasanya ya pada ngobrol sendiri. Ya, tidak fokus kepada muridnya yang menjelaskan. Tetapi kalau gurunya masih di situ, maka kondisi kelas akan tetap kondusif. Kemudian beliau melanjutkan wa min jamilil amthilati, dan di antara contoh yang indah dalam pembahasan ini adalah ya fi hadza, dalam pembahasan ini anna syaikha ibna at-Tilmisani. Ya, anna syaikha ibna at-Tilmisani, Tilimsani, maaf. Anna syaikha ibna Tilimsani, ya, bahwa Syekh Ibnu At-Tilimsani, ya, ini nama asing ya karena ini dari ahada kibari ulama'i syamali Afriqiya. Ya, Ibnu At-Tilimsani ini salah seorang dari ulama besar dari bagian Afrika Utara. Ya, ada yang mengatakan bagian Aljazair. Nah, Asy-Syaikh Ibnu At-Tilimsani ini apa? Sa'alahu as-sultanu an mas'alatin. Seorang sultan itu bertanya kepadanya mengenai suatu permasalahan. Kepada siapa? Asy-Syaikh At-Tilimsani ini.
Faqala, maka Asy-Syaikh Ibnu At-Tilimsani menjawab, inna tilmidhi fulanan yuhsinul jawaba anha. Ya, bahwa muridku, yaitu fulan yang datang bersamaku ini, itu memiliki jawaban yang baik dari pertanyaanmu, wahai Sultan. Ya, jadi Sultan bertanya kepada Syekh. Syekh kemudian mengatakan, muridku ini memiliki jawaban yang baik terhadap pertanyaanmu. Fawajjahas sultanu as-su'ala ila tilmidhi bani at-Tilimsani. Maka Sultan itu memberikan pertanyaannya, ya, mengalihkan pertanyaannya, mengarahkan pertanyaannya kepada murid dari Ibnu At-Tilimsani. Fa ahsanal jawaba. Kemudian muridnya itu dapat memberikan jawaban yang baik. Fa ajazahu. Ya, maka kemudian mungkin karena ini dari Sultan, ajaza maksudnya memberikan hadiah. Ya, maka kemudian Sultan memberikan penghargaan kepada muridnya tersebut. Wa ahsana manzilatahu. Ya, karena diberikan penghargaan oleh Sultan, maka kedudukan dari muridnya itu kemudian menjadi tinggi. Karena berhasil menjawab permasalahan dari Sultan. Wa kana Ibnu Tilimsani a'lamu min tilmidhihi. Nah, ini yang penting. Padahal sebenarnya Ibnu At-Tilimsani itu lebih mengetahui dari muridnya, lebih berilmu dari muridnya. Fima sa'alahu anhu as-sultanu. Mengenai perkara yang ditanyakan oleh Sultan kepada At-Tilimsani tadi. Ya, gurunya tentu lebih paham. Ya, tetapi apa? Walakin lamma arada tashji'a tilmidhihi, akan tetapi ketika Syekh Ibnu At-Tilimsani itu menginginkan untuk memotivasi muridnya, wa rif'ata sya'nihi, dan juga menginginkan ya naiknya kedudukan dari muridnya tersebut. Wa annahu 'indahu bimanzilati waladihi. Ya, karena dan muridnya itu sesungguhnya menempati kedudukan seperti anak laki-lakinya. Ya, muridnya itu sebagaimana anak laki-lakinya. Aroda an yunawwiha bihi fi hadratis sultani. Di mana Asy-Syaikh At-Tilimsani itu menganggap muridnya itu seperti anaknya, yang kemudian ingin untuk memuji atau menyanjung anaknya itu di hadapan sultan. Kama lauka nawaladuhu haqqon. Ya, sebagaimana kalau itu memang betul-betul anaknya. Ya, karena namanya ayah pasti bangga dengan anaknya yang cerdas. Maka dia juga ingin sultan mengetahui bahwa anaknya itu adalah anak yang cerdas. Wallahu a'lamu. Ini dapat dilihat di Unzur Ma'al Mu'allimina, ya, dapat dilihat di Ma'al Mu'allimin, Safhata Thamanin wa Tis'ina, halaman 98. Naqlan ini dinukil dari an ahaditha fi rihabil azhari, ya, dari ahadits fi rihabil azhar li Syekhil Azhar, ya, buah karya Syekhul Azhar Muhammadi Al-Khidri Husainin, dari Muhammad Al-Khidr Husain. Ya, Mausu'atul A'malil Kamilati. Ya, dapat dilihat di Mausu'atul A'malil Kamilah, Mausu'atul A'malil Kamilati, Al-Mujallad Al-Ashira, jilid ke-10, Safhata Sab'a asyrota wa tis'imi'atin wa arba'i alfin, halaman 4917. Buku yang sangat tebal berarti. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.